Kenalin, aku Eka Widya Putri dan aku asal dari Kalimantan Tengah dan aku adalah santri Pondok IT. Nah, jadi di bulan ini aku sudah masuk ke pembelajaran tentang CS. Jadi CS itu apa sih? Nah, CS adalah Customer Service. Jadi di video ini adalah resume aku selama 1 minggu. Ada 3 bab dari Customer Service. Jadi apa aja nanti akan aku jelasin dan aku terangin, oke? Nah, di bab pertama itu ada pengenalan Customer Service. Tentunya sebelum kita mempelajari apa itu Customer Service, kita harus tahu dulu dong, apa sih Customer Service itu? Nah, jadi Customer Service adalah pelayanan yang diberikan kepada customer untuk memberikan informasi atau bisa juga pelayanan yang mendetail tentang jasa atau produk dari sebuah perusahaan. Nah, jadi Customer Service itu adalah pelayanan kita terhadap customer kita dalam sebuah produk atau jasa yang kita tawarkan. Nah, terus di sini ada apa aja alat tempur dari Customer Service. Nah, jadi alat tempurnya itu ada 3. Yang pertama ada laptop, handphone, dan katalog produk. Nah, yang ketiga itu ada pelayanan Customer Service. Itu ada sebagai Customer Service sesuai dengan perannya adalah melayani. Nah, jadi ada 3 hal yang tidak boleh tertinggal dalam melayani, yaitu adalah melayani pertanyaan, melayani pesanan, dan melayani keluhan customer. Yang pertama itu melayani pertanyaan. Contoh, misal customer kita itu bertanya tentang produk kita atau sistem dari pembayarannya. Nah, jadinya tentu sebagai customer service kita itu harus tahu dong produk kita ini itu apa, terus bagaimana cara pembayarannya. Kalau kita sebagai customer service tapi tidak tahu apa produk yang kita tawarkan atau bagaimana cara kita pembayarannya, itu sangat Nah, jadi pertama mengenai produk. Tentunya kita sebagai customer service harus tahu dong apa itu produk yang kita tawarkan kepada customer kita. Jadi ketika customer sudah bertanya, kita akan tahu jawabannya apa. Nah, yang kedua ada melayani pesanan. Contohnya itu seperti jumlah orderan, nomor resi, nomor rekening, dan sebagainya. Contohnya aja seperti kita jual online, misalkan kita jual online di toko oren. Tentunya ada beberapa fitur, contoh fitur pembayaran yang online atau COD atau bayar di tempat. Nah, itu ya pasti kita harus melayani dengan nomor resinya, harus juga melayani jumlah orderannya. Contoh kalau misalkan customer kita belinya 1 produk gitu, nah kita layanilah 1 produk gitu. Nah, terus kita juga harus melayani secara baik, secara ramah terhadap customer kita. Nah, terus yang ketiga itu adalah keluhan. Pastinya setiap pembelian produk atau pembelian sebuah jasa itu pasti ada yang namanya keluhan. Contoh, kalau kita jualan di toko oren, pastinya kita akan bungkus dia pakai paket. Nah, contoh keluhannya itu adalah ketika barang yang sampai itu rusak. Maksudnya itu kayak dia sampai ke customer tapi dalam keadaan tidak baik. Nah, tentunya itu akan menjadi sebuah keluhan bagi customer kita. Nah, kita sebagai customer service itu harus bisa melayani dengan baik agar customer kita juga merasa nyaman dan merasa ada tanggung jawab dari bisnis kita. Nah, terus di poin keempat itu ada dasar melayani calon pembeli. Ada beberapa dasarnya, seperti pertama, menyapa customer itu wajib, oke? Ketika kita melayani customer kita melalui via WA atau via chat, itu wajib kita menyapa terlebih dahulu. Seperti kita menyapanya dengan sopan, kayak kita gunakan sifat friendly aja lah. Misalkan, halo bunda, halo kak, halo bu, gitu. Jadi kita tuh harus kesannya tuh sopan, kita ramah dan friendly juga supaya customer kita ini merasa nyaman ketika bercakap atau chattingan dengan kita gitu, supaya kesannya tuh nggak kaku-kaku banget gitu. Nah, terus yang kedua ada knowledge atau pengetahuan tentang produk. Contohnya kayak harganya berapa, manfaatnya apa, terus bahan-bahannya apa aja, terus cara pakainya gimana dan sebagainya. Nah,
terus yang ketiga itu ada menggunakan emoji. Nah, emoji ini perannya wajib ketika kita menghubungi customer kita menggunakan via chat atau via WA. Kenapa? Agar kesannya itu sopan, santai, dan tidak terlihat kaku gitu loh. Jadi kayak kalau kita ngechat customer kita tapi tanpa ada emoji, tanpa adanya kayak kesan friendly gitu, kita kan nggak tahu nih cara baca nada orang setiap kita chat. Siapa tahu customer kita malah menganggapnya atau membacanya kayak kita itu nadanya kaku banget atau ngegas gitu, kan kita nggak tahu. Nah, jadi emoji itu adalah kesan mengekspresikan tentang percakapan kita gitu loh. Jadi ketika kita memberikan penjelasan kepada customer melalui via chat dengan menambahkan emoji, maka customer kita itu tahu dan mereka tuh paham, oh ternyata begini loh maksudnya dengan emoji yang begini. Jadi mereka juga tahu kalau kita sebenarnya santai aja gitu, enggak yang terlalu kaku banget. Nah, terus yang keempat ada yang tanya yang menang. Jadi ini tuh istilahnya kayak gini, kayak kita bertanya, maksudnya kalau ketika customer kita bertanya, kita diakhiri dengan pertanyaan juga gitu. Nah, di sini contoh pertanyaannya tuh semisal, Kak, dari kecamatan mana ya? Atau Kakak mau pakai jasa pengiriman yang kayak mana ya? Atau mau transfer sekarang atau besok, Kak? Contohnya seperti itu. Nah, terus yang kelima ada yakinkan calon pembeli kita. Nah, yang pertama ada berikan foto testimoni, yang kedua ada berikan garansi. Jadi banyak kan misalnya kayak toko elektronik lah, kayak mungkin HP atau kulkas atau semacamnya. Nah, itu pasti mereka punya garansinya. Nah, garansinya contohnya kayak garansinya 1 tahun sekian persen kayak gitu. Nah, habis itu berikan foto produk asli, yang asli ya, jangan kita ngambil punya orang. Itu bukan kita jual produk kita jual produk orang itu. Nah, terus yang keempat itu ada berikan promo. Siapa sih yang nggak suka promo? Kalau udah ngeliat barang yang dia suka dengan harga yang mahal, tapi ketika ada promo, siapa sih yang nggak beli, ya kan? Nah, jadi itulah yakinkan calon pembeli kita. Poin yakinkan calon pembeli kita. Nah, jadi kita harus berikan testimoni supaya apa? Supaya mereka percaya bahwa produk kita itu memang bisa diandalkan, bisa dipercaya gitu loh. Bukan yang produk abal-abal yang banyak-banyak toko oren. Nah, terus yang poin kelima itu ada poin utama customer service. Contohnya chat masuk, itu ada fast response, meyakinkan, layanan terbaik, dan closing. Nah, jadi sebagai customer service kita itu harus yang namanya fast response. Meskipun kita itu dalam keadaan yang gimana ya, kita tuh lagi sibuk, tapi kalau bisa kita tuh tetap fast respon terhadap customer kita, karena namanya customer ya, namanya orang-orang tuh sebagiannya ada yang kayak dia tuh kayak memang pengen segera mungkin dibalas, karena dia pengen sekarang juga, bukan pengennya nanti-nanti. Karena setiap karakter orang kan kita nggak tahu kan ya. Nah, yang kelima ada poin utama customer service. Nah, jadi poin utamanya itu ada 5, yaitu chat masuk, fast response, yakinkan customer, berikan pelayanan yang terbaik, dan closing. Jadi ketika customer itu menghubungi kita via WA atau via chat, ketika chat customer itu masuk, kita harus fast response. Fast respon, yakinkan bahwa kita atau produk yang kita tawarkan ini adalah produk yang baik, produk yang terbaik gitu loh. Nah, terus ketika customer kita sudah yakin dengan kita atau sudah percaya dengan kita, berikanlah dia pelayanan yang terbaik. Supaya apa? Supaya kepercayaan dia semakin meningkat terhadap kita dan terhadap produk kita gitu loh. Jadi ketika customer sudah memberikan kepercayaannya terhadap kita, dia nggak akan mikir 2 kali gitu loh untuk menggunakan atau membeli produk dari kita. Nah, terus yang terakhir itu adalah closing, atau closing itu mengarahkan customer kita untuk membeli produk kita. Nah, jadi kayak chatnya masuk, terus kita fast respon, kita yakinkan, habis itu kita berikan pelayanan terbaik,
hingga membuat customer itu percaya dan nyaman dengan kita, dan baru kita closing. Closing itu mengarahkan customer untuk membeli atau membayar produk yang mau dia beli. Terus yang ke-6 adalah job desk dari customer service. Yang pertama tentunya melayani customer. Sudah dari namanya adalah customer service, jelas-jelas pelayanan kerjaannya itu adalah melayani customer, apalagi ya kan. Nah, terus yang kedua ada memfollow up customer. Follow up customer ini adalah mengingatkan kepada customer, maksudnya kayak mengingatkan mereka, mendorong keputusan pembelian. Jadi sama aja kayak closing. Jadi kesannya itu ketika customer itu menghubungi kita dan bilang bahwa dia mau membeli tapi hanya bertanya-tanya terlebih dahulu, terus dia bilang oh ya nanti pikir dulu ya, keesokan harinya barulah kita follow up. Iya, kita tanya, kita sapa, halo kak, gimana kak, jadi beli nggak kak, dan segala macam ya, contohnya seperti itu. Terus yang keempat itu yang ketiga itu ada mengisi data closing customer ya, untuk memudahkan jasa pengiriman. Jadi mengisi datanya tuh kayak misal customernya dari mana, alamatnya di mana, dan sebagainya. Nah, terus yang keempat itu ada membuat laporan setiap harinya. Jadi ketika ada setiap pembelian atau ya setiap ada pembelian produk atau jasa, itu jelas kita harus ada laporan supaya kita tahu nih dalam seharinya kita itu laku berapa produk atau berapa jasa. Terus yang ketujuh ada standar kecakapan customer service. Yang pertama ada kecakapan komunikasi. Ada lisan, tulisan, ada empati. Nah, lisan itu ya secara kita ngobrol kayak gini. Ketika customer itu datang ke toko kita, jelas kita itu harus punya skill kecakapan lisan terhadap customer kita supaya kesannya tidak gugup, tidak kaku. Jadi supaya percakapan kita kepada customer kita itu santai dan membuat customer itu nyaman. Nah, terus yang kedua ada keterampilan resolusi masalah. Ada analisis, ada pengambilan keputusan, dan ada kreativitas. Nah, dia itu tadi adalah misalnya contoh analisis. Nah, terus poin ketiga itu ada kecakapan personal. Ada keterampilan membangun hubungan, ada manajemen emosi, dan ada kolaborasi. Nah, pertama itu ada keterampilan membangun hubungan. Jadi kita itu harus yang namanya membangun hubungan terhadap customer kita, bukan hubungannya apa ya, tapi kayak hubungan emosi atau hubungan pertemanan atau kepercayaan terhadap customer kita. Sebagai customer service tentunya kita harus yang namanya mendapatkan kepercayaan dari customer kita. Nah terus yang kedua itu ada manajemen emosi. Nah, jadi di sini penting banget untuk seorang customer service itu manajemen emosinya dia. Kenapa? Karena itu akan sangat berpengaruh bagi pekerjaannya dia. Ketika dia sedang dalam emosi yang tidak baik atau tidak stabil, tapi dia harus tetap menghadapi customer dengan baik dan ramah. Tentunya semisal kalau kita pergi ke sebuah toko, terus kita dilayani dengan amarah atau dengan orang yang sedang kesal, jelas kita nggak akan mau beli kan di sana. Kayak kita niatnya datang untuk beli sebuah produk, tapi ketika datang kita malah disambut dengan hal yang tidak baik atau kita disambut dengan tidak ramah. Jelas itu membuat kita merasa tidak nyaman kan, membuat kita merasa tidak nyaman, membuat kita tuh merasa kayak nggak percayalah sudah sama toko itu. Begitulah juga kita sebagai customer service. Pentingnya manajemen emosi itu akan sangat berpengaruh gitu loh, akan sangat berpengaruh bagi pekerjaan kita. Terus ada kolaborasi. Nah, yang keempat itu ada pemahaman produk atau pelayanan. Ada produk atau layanan perusahaan dan ada pengetahuan teknis. Nah, jelas ketika kita menawarkan sebuah barang atau sebuah jasa, kita harus paham dulu dong, apa sih barang dan jasa yang kita tawarkan ini. Kayak kita jual lilin. Nah, kita harus tahu dong lilin ini tuh apa sih, terus apa gunanya, terus gimana caranya, kita harus paham itu. Nah, terus yang kelima itu ada kecakapan teknologi. Ada
perangkat lunak CRM, ada aplikasi komunikasi, ada manajemen informasi. Nah, terus yang keenam itu ada keterampilan manajemen waktu. Ada multitasking, ada prioritas, ada konsistensi. Nah, jadi multitasking itu jadi kayak kita tuh harus kita tuh harus pintar bercakap gitu loh. Kita tuh harus lancar bicara. Jangan ketika melayani customer kita tuh bicaranya gugup atau gagap, kayak nggak jelas gitu. Nah, terus yang ketujuh ada keputusan terhadap proses, ada prosedur internal, dan ada etika kerja. Di mana-mana namanya etika itu sangat penting dan itu adalah nomor 1. Kita bekerja tanpa etika, maka orang mana yang mau menerima kita dan customer mana yang mau datang ke toko kita, ya kan? Begitu juga dalam pertemanan dan kekeluargaan dan sebagainya. Etika itu sangat penting. Nah, terus ada keterampilan adaptasi, ada fleksibilitas, dan ada pembelajaran berkelanjutan. Jadi kita itu memang harus fleksibel aja gitu ya. Apapun kerjaan yang kita kerjakan itu kita harus bisa beradaptasi terhadap itu, meskipun kita nggak suka atau meskipun kita awalnya kayak kesusahan untuk melakukan pekerjaan itu, tapi ya itu kita harus fleksibel. Jadi apa aja kerjaannya kita harus bisa. Nah, terus yang ke-9 ada orientasi pelayanan, ada keputusan pelanggan, dan ada keputusan solusi. Jadi ada kepuasan pelanggan dan ada ketepatan solusi. Jadi di sini ada kepuasan pelanggan. Nah, yang ke-9 itu ada orientasi pelayanan, yaitu adalah kepuasan pelanggan dan ketepatan solusi. Tentunya sebagai customer service itu kita harus memastikan pelanggan kita ini puas tidak sih dengan produk atau pelayanan kita. Habis itu ketepatan solusi. Jadi seseorang membeli sebuah barang atau jasa itu pasti karena ada sebuah masalah kan. Kayak contohnya seseorang kalau membeli laptop, tentunya dia masalahnya adalah dia perlu laptop, cuma karena dia nggak punya akhirnya dia beli. Nah, kita sebagai penjual, kita ini sebagai penjual itu adalah solusi bagi mereka. Jadi solusinya kita adalah memberikan yang terbaik, memberikan laptop yang terbaik, dan memberikan laptop yang bisa dia jangkau gitu. Nah, jadi customer itu punya masalah dan kita punya solusi. Nah, yang ke-10 adalah Key Performance Indicator. Key Performance Indicator atau KPI. Itulah. Nah, terus ada tingkatan kepuasan pelayanan, waktu tanggapan pertama, waktu penyelesaian masalah, dan tingkat eksternal pelanggan. Nah, sekarang kita itu masuk ke bab 2, yaitu adalah pengenalan closing. Nah, jadi juga sebelumnya aku udah jelasin, jadi closing itu apa? Closing itu adalah kita mengarahkan customer kita itu untuk membeli dan memakai jasa dan produk yang kita tawarkan. Jadi closing itu kan kalau secara artinya adalah penutupan. Nah, jadi kalau di CS itu closing adalah pengarahan customer untuk membeli dan memakai jasa yang kita tawarkan. Terus di sini ada mengenal mindset closing. Nah, mindsetnya itu adalah closing itu sangatlah mudah bagi kamu yang paham pola dan strateginya. Makanya dibenerin dulu mindset di otak kita nih. Kalau perlu install dulu mindset yang positif di dalam otak kita. Jadi sebagai customer service sangat jelas kita itu harus punya yang namanya mindset positif. Kenapa? Karena kalau mindset kita negatif, maka semua kritikan atau semua masukan dari customer akan kita kelola sebagai hal negatif. Nah, terus customer service itu harus yang punya mental baja, harus yang namanya punya mental baja. Kenapa? Sebagai customer service, jelas dia akan melayani berbagai macam sifat orang, berbagai macam sifat manusia, ya kan? Namanya orang itu tidak semuanya sama. Sebagai customer service wajib punya mental baja, karena apa? Supaya dia nggak baperan, supaya dia nantinya nggak cengeng gitu loh. Jadi ketika suatu saat customer service ini
melayani seseorang atau melayani kayak misalkan sekarang kan namanya kan ibu-ibu ya, melayani ibu-ibu yang mulutnya itu pedes banget gitu. Jadi ketika dicerocos sama ibu-ibu ini, dia nggak akan tegar, maksudnya dia nggak akan down gitu, dia akan tetap tegar. Karena apa? Karena dia mentalnya dia itu sudah jadi, mentalnya itu nggak lembek. Nah, itulah kenapa customer service itu wajib yang namanya punya mental baja, wajib punya mental yang kuat. Karena ya itu tadi, kita ini setiap manusia itu punya sifat yang berbeda, tidak semuanya sama, dan kita sebagai customer service tidak akan tahu setiap harinya kita akan bertemu orang yang seperti apa dan orang dengan sikap yang bagaimana gitu. Jadi sebagai seorang customer service wajib yang namanya mental baja. Nah terus ada maka kita akan mudah merasa down. Maka dari itu seorang customer service itu harus menjaga mood selalu optimis terus. Nah, itu tadi juga di manajemen emosi. Sebagai customer service itu kita juga wajib yang namanya bisa memanajemen emosi kita. Kalau kita sendiri aja orangnya temperamen, sebagai customer service ya nggak bisa dibayangin lah ya gimana jadinya. Sudah kita kedatangan customer yang temperamen, terus kita sebagai customer service juga temperamen, akhirnya bentrok lah. Akhirnya bukannya malah beli, malah jadi keributan. Nah, terus yang di C itu ada 5 why closing. Nah, 5 why closing ini ada mengapa orang kenapa orang harus membeli produk kita. Kita harus tahu dulu kenapa ya. Nah, terus yang kedua ada kenapa orang harus percaya kepada kita. Pastinya namanya orang menawarkan produk, kita sebagai customer service harus dong namanya membuat kepercayaan dari masuk ke poin 3 itu ada 5 why. Nah, 5 why ini adalah 5 why closing. Pertama ada mengapa orang harus membeli produk kita. Yang kedua ada mengapa mereka harus percaya dengan produk kita. Yang ketiga ada kenapa atau apa alasan mereka harus beli sekarang. Yang keempat ada kenapa orang lain tidak beli produk kita. Yang kelima ada bagaimana cara agar mereka bisa langsung merespon penawaran kita. Nah, yang pertama, aku jelasin dari pertanyaan pertama, kenapa atau mengapa orang harus membeli produk kita. Sebenarnya kita sebagai customer service itu harus yang namanya meyakinkan customer kita. Kenapa sih customer itu harus beli produk kita. Nah, contohnya aku jualan lilin, kenapa produk aku ini harus dibeli sama customer aku? Karena aku jual lilin aromaterapi. Nah, kegunaannya tuh bagus banget loh untuk membantu mental health seseorang. Kenapa? Karena kegunaan dari lilin aromaterapi ini itu adalah menenangkan emosi, menenangkan pikiran, dan merelaksasikan diri seseorang gitu lah. Nah, jadi kenapa dia harus beli? Karena bagi aku dia harus beli supaya itu menjadi obat mental health-nya dia, menjadi obat penenangnya dia ketika dia sedang bermood kacau gitu. Nah terus yang kedua, kenapa mereka harus percaya kepada kita? Tentunya sebagai customer service kita harus yang namanya meyakinkan dan mendapatkan kepercayaan dari customer kita. Tanpa adanya kepercayaan dari customer, ya orang nggak akan percaya dengan produk kita kalau produk kita itu bagus. Akhirnya malah bikin mereka nggak akan mau beli, ya kan? Nah, kenapa mereka itu harus percaya atau harus percaya dengan kita? Karena tanpa adanya kepercayaan, mereka tidak akan membeli produk kita. Tanpa adanya kepercayaan mereka tidak akan tertarik terhadap produknya kita, ya kan? Nah, dan juga produk kita ini harus yang namanya memberikan bukti kepercayaan. Contoh seperti kita memberikan bukti testimoni atau memberikan nilai-nilai dan memberikan testimoni terhadap manfaat produk kita yang sudah orang-orang sebelumnya beli. Nah, terus yang ketiga itu ada apa alasan mereka harus beli sekarang. Ya ini kita tuh contohnya kayak kenapa mereka harus beli sekarang, karena kita sedang ngadain promo. Misal aku ngadain promo untuk lilin aromaterapi yang aku jual. Nah, kenapa mereka beli sekarang? Karena malam ini adalah penutupan promo dari lilin yang aku jual. Nah, jadi kalau mereka nggak beli hari ini, maka besok udah nggak ada promo lagi. Jadi mereka harus beli sekarang supaya tidak ketinggalan promo.
Nah, terus yang keempat itu adalah kenapa orang lain tidak membeli produk kita. Nah, jadi di sini sebenarnya ada beberapa perspektif. Kalau dari aku jualan lilin aromaterapi. Kenapa orang nggak mau beli produk aku? Karena namanya lilin aromaterapi itu mahal, ya kan? Mungkin ada sekitaran 100 lebih atau ada 50 lebih ke atas. Nah, bagi sebagian orang lilin aromaterapi dengan harga segitu itu kemahalan hanya untuk sebuah lilin, benar kan? Mereka pasti mikirnya kayak, ih apa sih, kan lilin doang kok semahal itu. Jadi kenapa lilin aromaterapi itu mahal? Jelas karena bahannya dan campurannya itu beda dari lilin-lilin batangan lainnya, jelas. Nah, jadi itulah kenapa mereka nggak mau membeli produk kita, karena pemikiran mereka itu adalah di produk aku itu kemahalan hanya untuk sebuah lilin gitu loh. Nah, terus yang terakhir ada bagaimana cara agar mereka bisa langsung merespon penawaran kita. Nah, jadi bagaimana caranya itu adalah ketika kita memberikan sebuah produk, kita yakinkan dulu nih. Kita bilang, oh produk kita ini sangat bagus loh kak, dan segala macamnya. Dengan kita memberikan memberikan informasi tentang bahan-bahannya. Nah, terus poin yang keempat, ada 4 kesalahan fatal dalam teknik closing. Nah, jadi semua perlakuan itu pasti ada kesalahan kan. Semua tindakan pasti ada kesalahannya juga. Ini adalah 4 kesalahan fatal yang sering dilakukan saat teknik closing. Yaitu adalah terburu nafsu untuk closing. Jadi terburu nafsu untuk closing itu kita tuh kayak harusnya kan kita melayani dengan baik dan benar. Tapi karena kita terburu untuk closing, akhirnya kita tuh kesannya kayak memaksa dan maunya cepat-cepat selesai gitu loh. Pengennya cepat-cepat selesai dan biar maksa gitu. Pokoknya kesannya tuh kayak kita maksa tapi pengennya cepat selesai closing. Nah, terus yang kedua itu adalah terlalu kaku. Nah, ini tadi fungsinya emoji ketika kita melayani customer secara via chat. Lihat kesannya itu terlalu kaku karena apa? Tidak adanya emoji, terus kata-katanya juga terlalu formal. Akhirnya membuat kesannya itu kita itu kaku, kayak apa ya? Kayak yang orang baru-baru pertama kali belajar gitu. Akhirnya dia kaku banget kesannya. Nah, terus yang ketiga itu adalah kurang edukasi pembeli tentang value produk yang kita jual. Nah, jadi kadang juga customer service itu lebih ke fokusnya, lebih ke pelayanannya saja, tidak menjelaskan produknya atau value dari produk yang kita jual. Fokusnya itu ya udah melayani, menjelaskan apa aja produknya tanpa menjelaskan apa fungsi produknya. Akhirnya membuat pelanggan itu merasa kurangnya informasi tentang produk yang dijual. Terus yang keempat adalah memilih pelayanan yang buruk. Ya, biasanya customer service itu juga manusia biasa kan ya. Jadi jelas karakternya juga beda-beda. Nah, ada yang memilih pelayanan yang buruk, yaitu kayak contoh customer service ini dia orangnya jutek banget. Nah, bukannya dia itu beradaptasi dengan pekerjaannya dia sebagai customer service, dia malah melayani orang ya dengan jutek juga. Karena dia menyesuaikan karakternya dia, bukan menyesuaikan pekerjaannya dia. Nah, jadi dia memilih pelayanan yang buruk. Terus yang kelima itu ada 4 karakter yang konsumen. Nah, terus yang kelima itu adalah 4 karakter konsumen yang harus diketahui agar bisa closing. Yang pertama itu ada buyer tapi asik, buyer tipe asik. Nah, jadi buyer tipe asik ini adalah jika kamu beruntung, kamu mendapatkan buyer tipe ini, kamu akan merasa beruntung sekali karena buyer ini sudah sangat minat dengan produk kamu. Selain itu, biasanya sudah biasa beli online, langsung isi format dengan order, bahkan kadang mereka sudah punya format order sendiri. Nah, jadi buyer tipe asik ini itu adalah orang yang kalau kata kita itu orang yang gak neko-neko gitu. Jadi udah kalau memang dia tertarik dengan produk kita dan dia itu merasa butuh dengan produk kita, maka dia akan dengan mudah langsung CO gitu. Nah, yang kelima itu ada 4 tipe customer yang harus diketahui oleh customer service untuk memudahkan closing.
Di pertama itu ada buyer itu ada pembeli, buyer tipe asik. Nah, jadi buyer tipe asik ini adalah orang yang mudah gitu loh. Jadi kayak dia itu mungkin kayak orang yang sudah terbiasa belanja online atau terbiasa membeli barang-barang secara online. Nah, jadi dia itu orangnya yang nggak ribet gitu. Jadi ketika dia sudah merasa memerlukan barang yang kita jual, dia itu merasa tertarik dengan barang yang kita tawarkan, dia nggak akan banyak tanya, dia langsung tanya nomor rekening dan langsung transfer. Nah, jadi customer service akan merasa sangat beruntung ketika bertemu customer yang tipe seperti ini. Karena apa? Karena kita tidak perlu ribet-ribet gitu loh. Karena sebagai customer service kita nggak perlu ribet-ribet kayak harus menjawab pertanyaan atau harus yang lainnya gitu. Jadi kayak ketika customer ini merasa dia perlu dan merasa dia tuh tertarik dengan produk dan jasa yang kita tawarkan, dia akan menanya nomor rekening dan langsung transfer. Nah, terus yang kedua ada buyer tipe biasa. Ya, seperti biasa, buyer ini punya tipe kebanyakan, tapi butuh beberapa waktu, kadang sampai lama sekali, tergantung masalah dan kendalanya transaksi. Nah, jadi tipe biasa ini adalah dia pasti beli, tapi kita perlu follow up dia itu mungkin 1 atau 2 kali, terus dia pasti akan transfer. Jadi tipe ini tuh kayak orang yang itu mau beli, tapi dia juga agak perhitungan kayak gitu. Jadi ketika dia bertanya kepada kita, oh dia mau beli nih, tapi dia tunda dulu untuk hari ini. Terus besoknya kita follow up dia, kita tanya-tanya, dia bilang oke, dia pasti akan beli, tapi dia nggak melakukan transfer pada hari itu juga. Terus kita besoknya kita tanya lagi, kita follow up lagi, akhirnya dia memutuskan untuk beli. Akhirnya dia memutuskan untuk minta nomor rekening dan transfer uangnya gitu. Nah, jadi yang ketiga itu ada buyer tipe cerewet. Nah, jadi buyer ini adalah buyer yang ya dari namanya juga tipenya cerewet gitu ya. Kalau dari aku kayaknya kemungkinan kayak ini banyaknya ibu-ibu ya. Jadi kayak ibu-ibunya ini maksudnya customer ini dia udah banyak nanya, dan ya gitu. Nah, jadi tipe buyer cerewet ini adalah ini kamu perlu kesabaran luar biasa, tapi jangan diremehkan tipe ini. Orang yang demanding, kayak orang yang mendang-mending gitu, kayak udah maunya banyak banget gitu. Banyak maunya, biasanya perfeksionis, idealis, dan hati-hati sama tipe ini. Lewat ekspektasi sedikit, komplainnya bagai dunia runtuh, agak sulit untuk menangani tipe ini. Nah, jadi tipe ini nih, tipe cerewet ya, sesuai dari namanya ya, tipenya cerewet. Jadi dia udah banyak mau, banyak request, tapi ketika tidak sesuai dengan ekspektasi dia, wah, dia banyak komplain, banyak kritikan, apa segala macamnya. Nah, jadi sebagai customer service harus bisa menghandle emosi supaya ketika bertemu orang yang dengan tipe ini itu tidak down atau tidak terbawa emosi. Nah, terus yang keempat ada tipe buyer nggak jelas. Ya, dari namanya bisa dibayangkan lah ya. Seorang customer yang udah nanya-nanya, habis itu banyak maunya, tapi berujung tidak beli apa-apa. Jadi customer yang ini tipenya adalah lebih ke orang yang cuma kepo gitu loh. Dia tanya tentang produknya, terus apa kegunaannya, terus apa aja bahannya, terus gimana harganya, terus gimana cara transfernya. Nah, dia tanya semua itu, tapi berujung tidak membeli apa-apa, atau malah tiba-tiba hilang. Dia ya udah blok, hilang gitu. Nah, ini tipe buyer yang tidak jelas atau tipe pembeli yang tidak jelas. Nah, terus kita masuk ke poin 6, yaitu adalah 5 persiapan closing. Yang pertama itu ada temukan hot button. Hot button atau bahasa Indonesianya itu tombol panas. Nah, hot button itu adalah dream, need, dan pain. Apa maksudnya? Nah, dream itu adalah seperti bayangan kayak keinginan dari si customer. Gimana ya? Kayak mimpi dari sebuah customernya, terus keinginan dari customernya, terus sakit dari customernya. Nah, sekarang kita masuk ke poin 5. Nah, di poin 5 itu adalah 5 cara closing. Yang pertama ada temukan hot button. Hot button itu ada 3, ada dream, ada need, dan ada pain. Nah, terus yang kedua itu adalah bangun kedekatan dan cara membangun kedekatannya. Nah, caranya itu adalah wajib tahu nama dan asal kota dari customer.
mengikuti gaya bahasa calon pembeli. Nah, jadi di sini kita itu harus yang multitasking. Jadi kita harus bisa mengikuti gaya bicara dari customer kita supaya apa? Supaya kesannya itu santai dan sopan, supaya tidak kaku. Nah, terus yang ketiga ada berikan jokes untuk mencairkan suasana. Nah, jelas sebagai customer kita itu wajib mengutamakan kenyamanan dari customer kita. Supaya dia nyaman, apa? Kita berikan dia sebuah candaan yang masih masuk bagi dia ya, yang masih masuk bagi dia dengan cara dan gaya bahasa yang dia pahami gitu loh. Supaya apa? Supaya kesannya tidak terlalu kaku. Supaya ketika kita berbicara dengan customer itu tidak kaku dan tidak terlalu formal banget gitu. Nah, terus yang keempat adalah berikan pujian untuk calon customer. Siapa sih yang gak suka dipuji, ya kan? Sebagai customer service aja kalau dipuji oleh customer itu senangnya nggak ketulungan pasti. Apalagi kalau yang muji itu adalah kita sebagai customer muji pelanggan, dan jelas akan membuat pelanggan merasa nyaman dan merasa wah ini pelayanannya baik banget gitu, nanti pelayanannya bagus banget, akhirnya berujung dia akan kembali lagi, atau ya kayak kita itu dia akan beli lagi gitu. Nah, terus yang kelima ada panggil dengan sopan nama calon pembelinya. Contoh kayak misalkan kita nama customer kita itu Dinda. Nah, jadi kita panggil itu dengan sopan dan ramah kayak halo Kak Dinda atau halo Bunda Dinda gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada bangun kepercayaan. Sekali lagi aku bilang, sebagai customer service itu wajib yang namanya mencari dan mendapatkan kepercayaan dari customer. Kenapa? Karena kepercayaan customer itu adalah nomor satu untuk customer service. Tanpa adanya kepercayaan customer, tentunya customer toko yang kita jual atau Nah, di poin ketiga itu adalah bangun kepercayaan. Sekali lagi aku katakan dan sekali lagi aku jelasin bahwasanya sebagai customer service itu wajib yang namanya mendapatkan kepercayaan dari customer. Kenapa? Tanpa adanya kepercayaan customer, maka produk atau jasa yang kita tawarkan itu tidak akan laku. Karena apa? Jangankan untuk beli, percaya dengan pelayanannya pun enggak, ya kan? Nah, jadi siapa yang akan mau beli? Dan siapa juga yang akan mau mendatangi produk atau jasa yang kita tawarkan terhadap customer? Jadi, kepercayaan itu sangatlah penting. Nah, sekarang ada poin yang keempat, yaitu gunakan 3 kata ajaib, yaitu adalah makasih, tolong, dan maaf. Sebagai customer service kita wajib sopan santun. Nah, sopan santunnya itu dalam bercakap dan dalam bersikap. Jadi di sini ada 3 kata ajaib, yaitu adalah terima kasih, tolong, dan maaf. Seperti kayak terima kasih Bu karena sudah membeli di toko kami, dan tolong ya Bu segera dilakukan transaksi transfernya, atau maaf Bu ternyata barang ini telah habis di toko kami. Seperti itu contohnya. Nah, terus yang kelima itu ada ketahui ciri-ciri closing. Nah, ciri-cirinya itu adalah banyak tanya, ada antusias, dan menghubungi berkali-kali. Nah, itu tadi adalah 3 ciri closing. Terus ada poin G atau poin 7, itu adalah 4 tipe closing. Nah, yang pertama itu ada buat dia kepepet. Nah, jadi itu kayak kamu produk kamu itu satu-satunya, habis itu samakan rasa dan berikan pertanyaan. Jadi kita kayak ya ketika dia udah mulai dekat closing, kita pepet terus nih dia supaya dia itu rasanya harus membeli produk kita ini. Nah, terus yang ke poin H ada 10 teknik closing. Yang pertama ada ya, dan ya. Yaitu adalah buat calon customer menjawab semua pertanyaan kita dengan jawaban yang iya, tidak boleh tidak. Contoh, jangan biarkan calon customer mengatakan tidak atau enggak kalau atau yang sejenisnya dengan itu. Nah, jadi kita harus pastikan customer itu menjawab dengan iya, bukan tidak atau enggak. Nah, terus yang kedua itu adalah yang tanya yang menang. Nah, jadi yang tanya yang menang ini aku sudah bilang sebelumnya, sudah cerita sebelumnya bahwasannya di sini itu adalah jangan pernah memberhentikan percakapan itu di kita, tapi berhentikan percakapan itu di customer. Jadi ketika customer bertanya dengan kita jawab dan kita tanya lagi. Jadi di mana
percakapan itu berhentinya di customer, bukan di kita sebagai customer service. Nah, yang ketiga itu adalah berikan banyak keuntungan. Sebagai customer service, jelas kita perlu yang memberikan kenyamanan terhadap customer kita. Nah, jadi supaya customer kita itu merasa nyaman dan aman ketika kita melayani mereka, akhirnya berujung mereka itu merasa aman dan mau membeli lagi produk-produk yang kita tawarkan. Nah, di sini itu pastikan customer kita itu mendapatkan 3 hal ini. Itu adalah kenyamanan, keamanan, dan ketentraman. Seperti contohnya ketika paketnya datang dalam keadaan yang aman, itu pasti akan membuat customer itu merasa percaya dengan kita dan aman karena paketnya tuh nggak rusak gitu loh. Nah, teknik yang keempat itu adalah now or never. Jadi teknik ini itu ibaratnya seperti beli sekarang atau menyesal nanti. Nah, jadi biasanya teknik ini itu digunakan kepada produk-produk yang ketika masa promosinya itu akan habis di hari itu. Contoh, semisal ada sebuah produk atau sebuah brand yang sedang melakukan siaran langsung untuk melakukan promosi produknya. Nah, terus di penghujungan live dia pasti akan bicara seperti ini. Cepat check out sekarang karena kebetulan promo kita habis hari ini. Kalau besok udah nggak ada promo lagi loh. Nah, itu akan mendorong customer itu merasa bahwa oh dia perlu check out sekarang karena kalau nanti dia akan ketinggalan dengan promosinya. Nah, itulah teknik closing now or never yang dimana tujuannya itu adalah untuk membuat customer itu membeli sekarang bukan nanti. Nah, yang kelima itu adalah teknik surprise. Nah, sesuai dengan namanya, surprise. Jadi, teknik ini itu bertujuan untuk menyenangkan hati pelanggan. Nah, jadi, di sini itu ketika customer akan melakukan pembayaran, maka dia akan dikejutkan dengan hadiah yang tidak terduga. Di sini itu ketika customer itu merasa dia senang dan merasa wah ternyata brand ini dan pelayanan ini sangat baik, terlebih lagi diberikan hadiah yang tidak dia duga. Otomatis dia akan merasa senang dan pastinya dia akan beli lagi di produk yang sama, benar kan? Nah, yang keenam adalah teknik harga coret. Simpelnya ini seperti promo yang menurunkan harga gitu. Jadi kayak yang awalnya barangnya harga 40.000 dicoret terus jadi harga 30.000. Nah, simpelnya aja kayak gitu. Nah, yang ketujuh itu adalah teknik menjilat. Ya, menjilat. Bukan hal yang aneh-aneh loh ya. Nah, jadi di teknik menjilat ini itu adalah teknik di mana kita itu selalu memberikan pujian kepada customer kita supaya dia itu merasa senang dan akan membeli produk yang kita tawarkan. Contoh, ketika seorang customer itu datang ke toko baju dan dia itu bingung, dia mau beli baju yang mana. Nah, kita sebagai customer, kita pujilah dia. Oh mbak, kalau mbaknya pakai baju yang ini cantik banget loh, kesannya tuh wah banget loh, kayak gitu. Nah, otomatis dia pasti akan merasa kayak, oh iya ya, mbaknya aja muji aku cantik kayak gini, kalau pakai baju ini, beli yang ini aja. Nah, kayak gitu. Jadi teknik menjilat itu adalah kita mendorong customer untuk membeli sebuah produk atau membeli sebuah benda yang dia mau dengan cara memuji customer kita. Nah, yang kedelapan itu adalah teknik tampak murah. Nah, sebenarnya teknik ini tuh seperti kita menjual barang yang sebenarnya harganya sama, tapi karena kita pecah jadi tampak seperti harga yang murah gitu. Kayak contoh misalkan kalau beli mobil ini dicicil dengan harga 100.000 per hari dalam 1 bulan itu akan dapat mobil ini. Nah, sebenarnya kalau misalkan dihitung itu akan jadi tetap sama aja, tapi karena kita membuatnya jadi lebih kecil, karena cicilannya itu ada 100.000 per hari, jadi tampaknya itu lebih murah. Padahal kalau kita gabungkan dalam 1 bulan itu sama aja. Nah, yang ke-9 adalah teknik todongan. Nah, jadi teknik todongan ini itu bertujuan untuk memberikan rasa malu kepada customer kita. Loh, rasa malu? Gimana sih maksudnya? Nah, jadi todongan ini itu kita tuh bertujuan untuk memicu rasa malu terhadap customer kita supaya kalau misalkan dia nggak beli, dia malu. Contoh, ketika seorang ibu ingin membeli baju untuk anaknya, cuma dia bingung mau beli yang mana. Nah, akhirnya datanglah seorang customer service yang terus menodong dia untuk merekomendasikan baju-baju yang bagus gitu. Nah, terus dia akan puji-puji ibu ini, terus akan dia bilang, oh ini bu cocok lo bajunya sama anaknya. Nah, otomatis ibu ini akan merasa malu karena
dia sudah ditawarkan begitu banyak rekomendasi tapi dia nggak beli. Akhirnya karena dia nggak mau malu, ibu ini nggak mau malu, akhirnya dia belilah salah satu dari baju yang direkomendasikan oleh customer service tersebut. Nah, yang terakhir adalah teknik empati, di mana teknik ini adalah untuk memastikan bahwa kita merasakan hal yang sama kepada customer kita. Nah, jadi teknik ini itu besar kemungkinannya dan sangat besar keuntungannya itu dalam membangun hubungan terhadap kita kepada customer kita. Nah, jadi teknik ini juga semakin besar hubungan kita terhadap customer kita, maka juga semakin besar potensi closing kita kepada customer kita. Dan memastikan bahwa apa yang mereka rasakan juga kita rasakan, dan itu akan membuat closing terjadi dengan sendirinya tanpa kita sadari. Nah, yang terakhir itu ada closing SOP. Nah, jadi closing SOP ini ada ditantumi beberapanya, yaitu adalah akhiri setiap jawaban dengan pertanyaan, sebut nama customer kita, selipkan emot untuk customer kita, selipkan emot ketika kita memberikan chattingan, itu selipkan emot supaya tidak kaku dan tidak terlalu formal. Nah, terus jika menjelaskan manfaat produk, itu pastikan 3 in 1, yaitu 3 manfaat dalam satu produk. Nah, terus ada tunjukkan rasa empati kita terhadap customer kita, supaya apa? Supaya customer kita itu merasa bahwa oh, ternyata selama ini rasa yang dia anggap susah itu juga dirasakan oleh seorang customer service gitu. Jadi dia juga merasa bahwa dia itu diperhatikan. Nah, yang terakhir itu adalah closing minimal 30% dari kedekatan yang masuk. Nah, sekarang kita masuk ke bab 3, yaitu adalah penolakan. Nah, jadi pastinya dalam sebuah produk yang kita tawarkan pastinya ada yang namanya penolakan, ya kan? Jadi di poin pertama ini adalah 4 tips menghadapi penolakan. Nah, yang pertama itu ada penolakan karena harga yang mahal. Tipsnya itu pertama tuh jangan panik. Jelas setiap orang itu memiliki finansialnya yang berbeda-beda kan. Nah, yang kedua itu adalah tetap percaya diri dengan harga produk yang kita tawarkan. Namanya produk itu bahan dan kualitasnya itu pastinya berbeda-beda setiap penjualannya kan. Yang ketiga itu adalah jelaskan kepada customer kita kenapa sih harga dari produk kita ini mahal dan apa alasannya. Contohnya produk kita ini dibuat dari bahan alami tanpa pengawet, tanpa yang bisa merusak bahan dari produk kita. Nah, kenapa harganya mahal? Karena bahan-bahan yang kita gunakan itu bahan-bahan premium. Jadi, produk yang kita tawarkan ini pantas mendapatkan harga yang mahal karena bahannya juga adalah bahan premium, bukan yang sembarangan. Nah, yang kedua itu adalah penolakan dengan alasan tanya suami dulu, tanya istri dulu, atau tunggu gajian dulu. Nah, tipsnya adalah yang pertama, bujuk customer kita ini seolah-olah dia itu memerlukan produk yang kita tawarkan, atau berikan pujian kepada dia seolah-olah dia ini perlu dan membuat dia itu berubah pikiran untuk membeli produk kita. Nah, atau tips yang kedua adalah berikan dia teknik now or never, dimana kalau nggak beli sekarang nanti dia nggak akan dapat lagi. Nah, yang ketiga adalah penolakan karena berat di ongkir. Nah, biasanya ini terjadi di toko-toko online, seperti ketika penjual dan customer itu berada di pulau yang berbeda. Nah, tipsnya adalah berikan penawaran atau pilihan kepada customer kita seolah-olah barang kita itu murah. Contoh seperti customer kita itu harus beli barang lebih dari 1 agar bisa dapat gratis ongkir. Nah, yang terakhir itu adalah penolakan karena tidak bisanya COD. Nah, biasanya customer-customer itu merasa trauma membeli produk-produk secara online karena biasanya ketika datang itu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan atau dengan apa yang ditawarkan oleh sebuah toko tersebut. Nah, jadi di sini kita itu berperan untuk mencari atau mendapatkan kepercayaan customer terhadap kita. Nah, di sini kita berikan dia testimoni kepada customer tersebut yang merasa ragu, seperti contoh ketika dia ragu, takut barangnya tidak sesuai, kita bisa berikan testimoni dengan customer-customer yang sebelumnya dan memberikan kepercayaan bahwa produk kita ini itu sudah terpercaya. Nah, tapi kalau misalkan customernya itu tetap tidak mau, tidak perlu dipaksakan karena itu akan membuat terkesan bahwa kita ini tidak profesional. Nah, sekian video resume dari aku, yaitu tentang pembelajaran di bulan ketiga tentang customer service.
Semoga bisa dimengerti dan semoga bisa bermanfaat. Sekian dari aku, terima kasih. Assalamualaikum.